Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sunglitong Kesong di channel Talaut Project. Di video kali ini saya akan membahas tentang horor. Ya, sesuai judul di video kali ini saya akan membahas tentang kampus-kampus yang paling angker di Indonesia. Namun di video kali ini saya tidak akan membahasnya sendiri, karena kali ini saya berkolaborasi dengan salah satu teman YouTuber saya dari Manado, Enrico. Ia punya channel YouTube, nama channel YouTube-nya Enrico Brian. Kalau teman-teman belum subscribe, langsung saja subscribe. Link channel dari teman saya ini ada di atas ini, langsung diklik saja. Nanti teman-teman akan langsung ke channel dari teman saya ini, dan jangan lupa langsung klik tombol subscribe. Ya, jadi di video kali ini saya akan bergantian dengan teman saya ini, akan menjelaskan, akan membahas tentang kampus-kampus tersebut. Jadi pertama saya, baru seterusnya teman saya. Jadi jika teman-teman penasaran, tonton video ini sampai habis. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Ya, jadi teman-teman, kampus yang pertama yang disebut-sebut sebagai kampus paling angker ataupun paling seram di Indonesia adalah Universitas Andalas atau UNAN di Padang, Sumatera Barat. Jadi di kampus ini ada salah satu tempat atau spot yang paling menyeramkan, yaitu berada di laboratorium kimia. Dan juga teman-teman, di kampus ini ada sebuah pengalaman horor yang dialami salah seorang mahasiswi yang kuliah di kampus ini, yaitu mahasiswi yang bernama Widi. Jadi teman-teman, Widi ini ia sedang melakukan penelitian di laboratorium kimia sampai pada malam hari. Pada awalnya Widi ini melakukan penelitian ini tidak sendirian, tetapi ia bersama dengan temannya. Tetapi karena temannya sudah selesai, akhirnya temannya ini pulang terlebih dahulu dan meninggalkan Widi sendiri di laboratorium kimia tersebut sampai malam hari. Tetapi anehnya guys, Widi ini justru merasa ia tidak sendiri, dan dia juga mulai mendengar suara-suara aneh yang berasal dari alat-alat praktikum yang ia siapkan. Dan semakin lama, semakin jelas suara yang ia dengar itu, dan semakin berisik. Dan karena Widi ini takut, dia berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugasnya di lab itu dengan cepat, dan ia berdoa. Namun ketika Widi ini menengok ke belakang, dia melihat ada alat lab yang bergerak terbang sendiri, dan ada sosok pria seram telanjang membelakangi dia teman-teman. Wow, sangat menyeramkan teman-teman. Oke teman-teman, lanjut ke universitas yang kedua. Ya, jadi teman-teman, universitas yang kedua yang paling angker di Indonesia adalah Universitas Tadulako di Palu, Sulawesi Tengah. Kampus yang terkenal dengan kaktus dan luas tanahnya ini ternyata menyimpan kisah yang mistis dan menyeramkan. Tepatnya di lantai 10 Gedung International Office. Jadi teman-teman, di Gedung International Office ini, ruangan-ruangannya itu terlihat agak tidak rapi dan banyak buku yang berserakan serta lampunya yang sudah redup. Dan guys, Gedung International Office ini adalah bekas ruangan karyawan yang sudah tidak digunakan lagi, dan karena sudah lama tidak digunakan atau sudah lama tidak dipakai, mahasiswa sering mendengar suara-suara yang aneh dan menyeramkan dari gedung tersebut. Suara-suara aneh itu seperti suara kursi yang diseret, tangisan, hingga dentuman kaki seperti orang yang berjalan. Wow, sangat menyeramkan. Oke teman-teman, kita lanjut ke universitas yang ketiga. Ya, jadi teman-teman, universitas yang ketiga yang paling angker di Indonesia adalah Universitas Indonesia atau UI. Banyak mahasiswa yang sudah tahu cerita horor di sekitar gedung Rektorat Universitas Indonesia. Konon katanya terdapat arwah penasaran gadis yang gantung diri.
Tidak jarang mahasiswa yang melintas gedung rektorat UI tersebut melihat gadis yang berjalan tertati-tati dengan kepala terkulai. Menurut cerita yang beredar, gadis itu memiliki wajah yang pucat, bibir biru, dan lidah menjulur. Universitas Indonesia memang banyak menyimpan cerita horor, dan setiap angkatan di Universitas Indonesia pasti pernah mendengar cerita horor di kampus tersebut. Cerita yang sempat melegenda sekitaran kampus UI yaitu di gedung 9 FIB Universitas Indonesia. Beberapa mahasiswa mengatakan gong yang terdapat di ruangan tersebut kerap berbunyi sendiri, dan bahkan ada mahasiswa UI yang menginap di ruangan tersebut pernah melihat seorang nenek yang menampakkan diri secara tiba-tiba. Wow, sangat menyeramkan. Oke teman-teman, lanjut ke universitas yang keempat dan yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi yang keempat ini yaitu Universitas Maranatha yang terletak di Kota Bandung. Nah, jadi dulu itu ada pengakuan dari seorang mahasiswa, tepatnya dia merasakan suatu hal yang gaib, supranatural, atau kayak merasa kurang enak di dalam gedung, yaitu di gedung Fakultas Kedokteran yang ada di kampus itu. Nah, jadi dia menceritakan bahwa alma maternya itu tertinggal di laboratorium milik gedung Fakultas Kedokteran itu. Nah, setelah dia masuk untuk mencarinya, dia bertemu oleh seorang kakek, dan kakek itu memberikan dia sebuah kertas dan dia langsung mengambilnya. Tapi kayak dia nggak berpikir bahwa kenapa kakek di dalam laboratorium mereka itu. Nah, setelah dia mengambil itu, dia nggak terlalu menggubris ada orang kakek itu kan guys. Jadi pada hari esoknya itu dia langsung mendapatkan ujian. Nah, ketika ujian itu dimulai, dia langsung berpikir, oh mungkin kertas ini adalah kunci jawaban. Dan memang kertas itu kakek itu mengatakan bahwa itu adalah kunci jawaban, yaitu 50 nomor. Dan kayak dia nggak berpikir bahwa kenapa kakek ini tahu kalau dia memiliki ujian terus ada 50 nomor, dan dia nggak berpikir bahwa di dalam laboratorium itu buat apa seorang kakek masuk di dalam fakultas mereka itu. Nah, jadi singkat cerita, dia langsung mengambil itu dan memberikan kayak dia mengisi semua jawaban itu dengan normal dan sangat tenang. Sampai pada akhirnya nomor ke-50, mereka mendapatkan jawaban, atau bukan jawaban, dia mendapatkan suatu pertanyaan yang memunculkan sebuah kakek-kakek tua yang meninggal menjadi mayat, dan sontak dia berpikir bahwa orang ini dia pernah lihat pada hari itu juga, dan dia berpikir tidak disangka-sangka itu adalah seorang kakek yang memberikan dia sebuah kertas. Dan ternyata sosok kakek itu dikenal di Universitas Maranatha itu, lebih khususnya di Fakultas Kedokteran, sebagai kakek-kakek mayat hidup atau hantu mayat seperti itu guys. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Next. Yang kelima ada Universitas Gadjah Mada yang terletak di Yogyakarta. Nah, jadi kampus angkatan yang satu ini adalah kampus UGM, Universitas Gadjah Mada, of course. Dan di kampus itu mereka memiliki sebuah jembatan yang dinamakan sebagai Jembatan Perawan yang menghubungkan antara Fakultas Pertanian dan Fakultas Kedokteran Hewan. Dan ternyata di jembatan itu ada sesosok penunggu wanita yang memakai jilbab yang dinamakan sebagai Rohana. Dan ternyata sosok hantu itu sudah tidak asing lagi oleh kedua fakultas ini, dikarenakan dia sekali kerap menunjukkan wajahnya atau menampakkan dirinya di atas jembatan itu sembari dia berjalan untuk melihat jalan yang ada di bawah itu. Tetapi yang membuat merinding itu, si sosok hantu Rohana itu kerap menjatuhkan dirinya ke bawah jembatan, dan padahal sebenarnya di bawah jembatan itu ialah akses utama atau jalan raya, kerap atau banyak sekali orang-orang lewat. Nah, gimana guys menurut kalian? Komen di bawah. Next. Oke, jadi ini yang terakhir. Jadi yang terakhir ini yaitu Universitas Diponegoro, Semarang. Nah, jadi pernah dulu itu ada pengakuan dari mantan mahasiswa S2 Fakultas Hukum, yaitu Samuel. Dia mengatakan bahwa dia pernah mendengar ada suara berisik dari dalam dinding triplex, dan seperti suara itu kayak yang suara kuku yang mencakar-cakar dari dalam itu, dan itu terletak di gedung yang ada di Fakultas Hukum. Sementara di gedung S1 Fakultas Hukum, banyak sekali mahasiswa yang mengatakan mereka sering melihat ada wanita muka rata dan juga hantu anak kecil
yang memiliki mata yang sangat besar, melotot, berwarna merah. Nah guys, saking seramnya si Undip ini, kadangkala di Undip ini ketika saat maghrib lewat, gedung itu sudah sangat kosong dan bahkan universitas itu sudah benar-benar sangat sunyi. Jadi kita beralih ke FISIP, yaitu masih dalam satu kampus yang sama, yaitu Undip, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang ada di sana. Nah, jadi pernah di sana itu ada pengakuan dari mahasiswa yang mereka mengatakan di dalam suatu gedung atau bangunan, yaitu gedung B101. Jadi di gedung B101 itu dulunya mereka mengatakan ada penunggu wanita. Dan mereka mengatakan bahwa dulu di gedung B101 itu kerap sekali ada penunggu sebelum gedung mereka itu direnovasi sampai sekarang. Dan bahkan banyak sekali pengakuan dari mahasiswa FISIP, mereka mengatakan mereka sering melihat sesosok wanita hantu yang mirip dengan kuntilanak. Nah, gimana guys menurut kalian? Komen di bawah.